Itu. Nih, cara pendeteksiannya ada pap smear dan IPA test. Kalau pap smear, Ibu sudah ngelakuin pap smear? Belum? Ini sudah ada sebenarnya di Paskes, tapi prabayar biasanya 300 ribuan. Nah, ini adalah salah satu IPA test pengambilan sampel pencokolan ini. Nah, Ibu, ini adalah salah satu kanker yang saat ini kita difokuskan, kanker payudara. Karena apa? Kanker payudara merupakan kanker pembunuh nomor 1 bagi kaum perempuan. Bahkan laki-laki ada. Laki-laki sangat kecil untuk terkena kanker payudara. Karena kanker laki-laki masih punya payudara gitu. Salah satu wanita yang berisiko tinggi adalah wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui. Ini. Yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya dengan satu payudara saja. Ini salah satu wanita yang berisiko tinggi. Kita dikhawatirkan apakah kenapa si anak tidak mau menyusui sebelahnya? Takutnya di dalam payudara sudah ada benjolan ataupun sudah bercampur nanah, makanya si anak tidak mau. Itu yang dikhawatirkan. Gejala dininya ada pompaan itu ya. Itu boleh. Yang dikhawatirkan itu ketika si anak tidak mau menyusui padahal sebelahnya mau, itu harus diwaspada. Ciri-cirinya adalah adanya benjol. Berarti maunya hanya sebelah doang gitu ya? Tidak enak gitu. Pahit rasanya. Iya. Karena kalau sudah bercampur air nanah, itu pasti anak tidak akan mau. Itu. Jadi waspada. Iya, cirinya itu adanya benjolan di bagian payudara. Yang kedua, adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di bagian payudara, serta rasa gatal yang sangat luar biasa gatalnya. Itu dari luar ke dalam. Kita dari luar biasanya gatal, mungkin wajar. Tetapi sampai ke area dalam, itu sudah lebih waspada saja. Itu salah satu gejala dini. Baik. Ini adalah salah satu bentuk kanker payudara. Kita masih dilihat ini masih normal, tetapi ada benjolan, pembengkakan di area payudara sehingga payudara keras dan bengkak. Ini salah satunya, cirinya. Nah, dan ini adalah salah satu payudara yang iritasi di bagian luar, rasa gatal sehingga mengalami ke dalam. Inilah perubahannya, seperti ini Ibu. Bahkan kalau kita sudah keluar nanah, inilah yang disebut kanker payudara ini. Nah, ini kanker payudara bisa menyerang kaum pria. Betul Pak, kaum pria bisa terkena kanker. Itu pemicunya tadi alkohol, makanan zat karsinogen dan perokok itu. Tapi sangat kecil, ini kaum pria. Ini ketika sudah penyebaran area payudara, biasanya menyerang ke bagian belakang. Itu yang sudah parah penyebarannya ini. Dan ini adalah pasien yang sudah dioperasi. Kira-kira Ibu suka mendengar bahwa ketika sudah diangkat, ada pengangkatan lagi, pengoperasian lagi. Pernah mendengar kayak gitu? Ya, sering. Iya. Baik. Mungkin dari ini dijawab. Kenapa? Karena ketika dioperasi itu hanya yang nampak saja, tidak dengan akar-akarnya. Ya, akarnya. Biasanya perpindahan nanti setelah 6 bulan atau 1 tahun ada lagi benjolan di area yang lain karena penyebaran beda gitu. Setelah operasi pasti ada yang namanya kemoterapi. Nah, kemoterapi juga pasti ada kebotakan dari efek kemoterapi itu. Bahkan ada yang sampai gak kuat menahan kemo itu Pak. Makanya ada pengangkatan benjolan, biasanya ada kembali. Ada benjolan lagi di yang bagian lain. Karena operasi itu hanya mengangkat yang nampak saja. Kita ibaratkan memotong rumput. Yang diangkat adalah yang atasnya saja, tetapi tidak dengan akar-akarnya. Baik. Nih, cara pendeteksiannya Ibu, ini adalah dilakukan dengan yang namanya di Paskes, mamograf dan skema sadari. Kita singgung. Yang skema sadari ini adalah gratis, bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kita contohkan saja adalah skema periksa payudara sendiri. Mungkin Deden izin mencontohkan ya Ibu. Ibu bisa mengikuti sekilas saja. Pertama adalah angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya, lihat bagian payudara. Apakah tidak terlihat? Iya, betul. Ini dilakukan di rumah ketika keadaan setengah telanjang di depan cermin. Ini bisa dilakukan. Diangkat kedua tangannya, dilipatkan tangan kiri maupun kanan, boleh satunya ke bagian belakang, yang penting terangkat. Tangan satuan lagi meraba di bagian payudara searah putar jarum jam. Perlahan-lahan rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Itu cara pendeteksiannya.
cara kita mengetahui skema, ya betul, Pak. Skema sadar periksa payudara sendiri. Gitu. Ketika ada benjolan, stop, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Ketika ada benjolan kita dipijit-pijit, itu akan ada penyebaran. Itu. Yang kedua adalah pijit di bagian putingnya. Ketika di bagian puting mengeluarkan air, selain ibu mengandung, menyusui, itu diwaspada. Dan di bagian ketiak, raba di bagian ketiak, benjolan. Karena terkadang ada benjolan di bagian ketiak menyebar ke area belakang. Itu skema yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Untuk perempuan mungkin dihimbau jangan melakukan pemeriksaan payudara ketika menstruasi. Iya, itu bisa dilakukan adalah ketika 7 hari sebelum atau sesudah menstruasi. Itu, ibu. Untuk dan mungkin adalah pemeriksaan di rumah sakit ini prabayar. Ini memetes. Ini biasanya di rumah sakit akan mengasih hasilnya. Ketika payudara yang sudah hampir terkena, ibu ada benjolan di area sini. Kalau sudah dikatakan kanker adalah ketika menyerang ke bagian luar nih, seperti ini, penyerangan. Ini hasil yang di rumah sakit bisa dilakukan, tapi prabayar ibu. Nah, mungkin izin pengenalan. Jadi yayasan kami itu ibu sebenarnya sudah sosialisasi di berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bahkan fasilitas pelayanan kesehatan kami melakukan sosialisasi. Begitupun ibu-ibu Majelis Taklim, Pak Guyuban, Ibu Arisan, bahkan mungkin ada gerakan-gerakan apa, kami melakukan sosialisasi jika nantinya di salah satu rumah atau di kampung yang ada paguyuban apa, mungkin kalau pengen kita berbagi sharing, insya Allah kami siap untuk datang melakukan sosialisasi secara gratis ibu. Ya, ini salah satu bentuk dokumentasinya. Kami sudah sosialisasi yang namanya di Dinas Kesehatan, sekaligus kami memberikan informasi juga kepada Dewan Guru bila mana ada wali murid di kerabat tetangga ada pengidap kanker, boleh laporkan saja kepada kami, nanti kami tinjau apakah mendapatkan bantuan apa enggak. Itu. Seperti ini contohnya, nih, ini adalah salah satu kegiatan, ada masyarakat atau wali guru yang berpartisipasi kepada kami melaporkan ada penderita kanker payudara usia 26 tahun. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Sebenarnya saya agak minim informasi karena saya petugas dari Jombang, sebenarnya menemukan informasinya itu di Kecamatan Ciwandan sebenarnya, tetapi sosialisasinya di Kecamatan Citangkil itu. Ini kami sudah kemarin di Dinas Kesehatan. Baik, selanjutnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Inilah poin penting ibu. Karena tujuan kita adalah ada orang sehat ya ibu. Kita sehat supaya tetap sehat, bukan sakit. Ya. Pertama adalah pencegahan dari luar. Nah, yang bisa dilakukan kita adalah melakukan pola makan yang sehat dan teratur, gizi seimbang. Ingat, bukan gizi yang 4 sehat 5 sempurna, tetapi saat ini adalah gizi seimbang. Yang kedua adalah mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, hindari makanan daging dan olahan jeroan. Ini salah satunya untuk faktor yang dari luar. Hindari makanan zat karsinogen. Nah, ini adalah nomor 4. Kira-kira kalau zat karsinogen ini apa ibu? Pengawet, penyedap rasa, itu salah satunya. Tetapi kenapa sih masih dijual kan? Kita contohkan mungkin micin yang NSD. Kenapa masih dijual? Karena mereka sudah tahu batas normalnya berapa. Tetapi masyarakatnya yang melebihkan. Ingat, kadar maksimum, kadar batas aman untuk masyarakat dikonsumsi yang namanya micin atau bahan penyedap rasa adalah 600 gram atau sama saja dengan 1,5 sendok teh per hari. Itu normalnya, batas aman untuk kita konsumsi. Itu. Takutnya secara terus-menerus akan yang namanya zat karsinogen itu menyerang ke bagian sel kanker kita. Selanjutnya itu lakukan olahraga secara teratur. Kira-kira di rumah olahraga apa enggak ibu? Di sekolah, betul. Itu sudah termasuk yang namanya olahraga ringan. Itu sudah. Di rumah pasti mencuci, ngepel, menyapu, bahkan membeli apa jalan kaki, itu sudah termasuk olahraga. Yang paling susah adalah nomor 4. Ya. Olahraga. Sebenarnya yang nomor 4 ini yang paling kita sering. Kenapa? Kita di rumah sudah dibatasi, tetapi makanan siap saji, makanan jajanan di luar itu ya kita tidak tahu.
Nah, kan tadi dari luar ya, yang diri kita nih. Ini ada dari dalam. Ini biasanya ada prabayar. Suntik imunisasi kekebalan tubuh. Nama suntikannya itu HPV. Kira-kira ibu-ibu sudah disuntik belum? Ini program pemerintah yang disasarkan kepada anak sekolah dasar untuk kelas 5 dan 6. Nah, betul, itu sudah dilakukan. Tetapi bagi ibu-ibu masyarakat umum tidak ada program. Harusnya masyarakat juga. Iya betul. Suntikannya itu 3 bulan, 1 bulan 1 suntikan. Prabayar itu sudah ada di rumah sakit, bahkan paskes yang terdekat juga pasti ada. Harga suntikannya saja mungkin beda-beda, sekitar 2 juta kali 3 bulan itu kan 1 bulan 1 suntik, kali 3 sekitar 6 juta. Ini untuk pencegahan yang namanya penyakit kanker 5 tahun yang akan datang. 3 suntikan pencegahan 5 tahun. Tetapi ibu, ada satu lagi cara, yaitu yang namanya mengkonsumsi tumbuhan yang dekat dengan kita di area kita. Tumbuhannya adalah zat anti kanker nama ribosom inactivin protein. Tujuannya adalah membunuh, memblokir, menonaktifkan pertumbuhan dan perkembangan sel yang ada kanker di dalam tubuh kita. Ini ada ibu, mungkin ya. Bedanya sama operasi ini, ketika kemoterapi itu membunuh sel yang namanya normal. Efeknya botak, kurus itu. Kalau mengkonsumsi zat tumbuhan ini tidak ada efek sampai ke situ, karena dia tidak merusak sel normal, bahkan sampai ke akar-akarnya. Iya betul. Contoh tumbuhan itu kan? Salah satunya adalah ini. Oh, sirsa. Buahnya apa daunnya, kira ibu? Daun. Betul. Kalau buahnya untuk jus vitamin C di dalam tubuh kita. Iya. Kalau daunnya ini untuk pencegahan ibu. Ini bukan pengobatan, pencegahan anti kanker. Diambil 7 helai, diseduh menggunakan air hangat ya, direbus dengan air hangat, dikonsumsi 1 kali 1 selama 1 tahun. Iya betul. Jadi 1 hari 1 selama 1 tahun tanpa henti. Tiap hari ibu. Tetapi ini tidak dianjurkan sebenarnya. Yakin? Iya. Iya, batu ginjal ibu, karena ini bersifat asam dan pahit. Iya. Makanya jangan. Ini 35%. Ini kecil bu, zat anti kankernya untuk membunuh, memblokir kanker itu. Yang kedua adalah tumbuhan yang ini, sekitar 50%. Ini kira-kira apa? Ini adalah keladi tikus. Iya. Ya, dia mirip seperti talas, tetapi bedanya. Iya betul nih. Lompong bukan ah? Ada kayak ekor tikusnya. Bedanya. Bukan keladi. Ini 50% untuk pencegahan penyakit kanker, tetapi dikonsumsinya sekitar 8 bulan. Tiap hari lagi. Iya betul. Oh bukan. Ini untuk pencegahan saja ibu. Ini dikonsumsinya selama 8 bulan. Ini harus berbarengan dengan yang namanya kunyit. Tujuannya adalah untuk menetralisirkan atau menghilangkan getahnya. Ini. Tetapi jangan khawatir bu, ini ada untuk pengobatan dan pencegahan benjolan, kista, miom, bahkan kanker. Salah satunya adalah ini bu, tumbuhannya. Kunyit itu. Itu yang tadi daunnya apa butinya itu? Ini. Enggak, yang tadi yang lompong itu. Oh, keladi tikus. Yang diambil itu kalau keladi tikus adalah batang dan daunnya, diiris tipis-tipis, iya dimasak ini. Tetapi harus barengin air kunyit. Ini dikonsumsi 8 bulan. Ya. Tetapi yang ini bu sebenarnya untuk pencegahan pengobatan penyakit kanker. Ini adalah 95%. Ini namanya adalah temu putih. Temu kirim. Iya, ini untuk pengobatan dan pencegahan penyakit kanker. Iya, ini yang sudah bisa kita olah adalah sudah berumur 2 tahun. Yang sudah berumur 2 tahun ke atas dengan ciri adanya bunga berwarna pink. Nah, pink ini satu lagi. Ketika diambil adalah umbinya. Nah, setelah umbinya diambil jangan digeprek, jangan di blender.
Diiris tipis-tipisnya juga nggak ada caranya. Yang pertama ambil dulu bagian tengahnya, ripangnya. Nah, diiris tipis-tipis seperti gambar tersebut. Ingat, dijemurnya jangan menggunakan sinar matahari. Ini diangin-anginkan saja. Temu putih ini, tumbuhan temu putih untuk pencegahan dan pengobatan kanker sekitar 95% untuk membunuh, memblokir ini. Iya. Temu putih kanan kan go? Apa ya Bapak? Temu putih kanan tuh. Temu putih. Oh, itu mah jalan temu putih ya. Iya. Orang temu putih kan. Ketika sudah diangin-anginkan, sudah kering sekitar 1 minggu, silahkan dibubuk seperti bubuk kopi. Diseduh menggunakan air hangat dan disaring. Itu caranya. Ini untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kanker. Ingat, tetapi ada dosisnya. Kalau untuk pencegahan orang sehat supaya sehat, terhindar dari kanker, dosisnya 1x1 selama 3 bulan. Iya, betul. Ini 3 bulan dikonsumsinya. Jadi 1 hari itu 1 gelas. Selama 3 bulan, ketika sudah 3 bulan, stop. Ini pencegahan untuk 5 tahun. Nggak boleh. Rasanya emang pahit. Iya. Ini dikonsumsi 3 bulan tanpa henti. Tetapi ingat, ini manfaatnya untuk pencegahan 5 tahun ke depan. Bagaimana kalau orang yang sudah ada benjolan, punten mungkin ada di sini, di bagian kaki benjolan ya, yang sering kita lihat. Ini dikonsumsi adalah 3x1. Bahkan kanker, miom dan kista itu dikonsumsi 3x1. Tetapi itu minggu pertama. Tetapi minggu kedua seterusnya adalah 6x1, artinya 6 gelas dalam 1 hari. 2 gelas pagi, 2 gelas siang, dan 2 gelas malam. Ini dikonsumsi selama 3 bulan sampai sembuh. Kalau berhenti nanti nyambung lagi ulang dari awal. Berhentinya itu paling 1 hari, Bu. Bedanya. Saya sudah pahit. Ini. Dengan itu semakin Iya. pahit. Ini untuk pengobatan benjolan ya Pak, mungkin benjolan di tangan, di pundak, di leher, bahkan kadang di perut, miom dan kista. Ini pengobatannya ini asli temu putih dari ini. Tetapi sebenarnya ada manfaat lain. Nah, mengobati darah tinggi, diabetes kronis, masalah keputihan, masalah head, bahkan program penyuburan untuk program kehamilan ini ada manfaatnya. Jantung, kolesterol, asma, sinusitis, bahkan kelenjar getah bening. Apa itu namanya? Itu Temu putih Ibu. Temu putih. Ingat uang temu putih. itu yang pakai temu putih itu untuk ya jenis penyakit yang ada di situ. Iya, ini manfaat lainnya. Ya, dengan cara mengkonsumsi. Iya, meminum tumbuhan temu putih itu. Iya, selama 3 bulan. 3 bulan. Sing waras iku. Kalau lebih dari 3 bulan efeknya apa, Pak? Bukan lebih, jadi di off saja. Karena itu sudah termasuk pencegahan 5 tahun yang akan 5 tahun. datang. Minum 3 bulan itu untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi nanti konsumsi lagi setelah 5 tahun sudah datang lagi itu. Takutnya kayak Pak Andi kan udah kesenangan ya, tidak Iya. mau nambah gitu. Iya. Terkecuali punten ya Bapak Ibu, ada penyakit ini. Udah hobi gitu. Nih, kalau pengidap penyakit ini, penyakit yang sering kita jumpai, asma, kayak kolesterol, jantung, ini dikonsumsinya 3x1. 3 gelas 1. 3 kali sehari intinya. Baik. Dari sini ada pertanyaan lagi Ibu mengenai tumbuhan atau penyakit kanker, benjolan, miom dan kista. Ada sih yang ditanyakan Pak. Iya, silahkan Ibu, mangga. Jadi ada orang. Mm-mm. Apa saya ini gejala kanker ya? Iya betul. Gatal, susunya gatal. Gatal, Coba dalam Dari yang mana yang gatal? ya itu seluruhnya gatal. Daging susunya itu. Iya. Itu apa gejala apa itu? Nah, Itu ada 2 kemungkinan Ibu punten ya kita. Gatal itu bisa karena bakteri. Pertama mungkin dari yang namanya jorok pemakaian BH. Iya, jarang ganti atau lembab. Yang kedua adanya benjol. Gejala. Yang mana tuh bocor? Makanya tadi kita yang namanya skema sadari pemeriksaan payudara sendiri. Itu Ibu.
Jadi gatalnya, apalagi kalau gatalnya itu dari luar sampai ke dalam, itu harus lebih waspada. Lebih baik konsultasikan ke paskes atau dokter itu. Baik, itu. Tekan jero ora botol. Iya. Baik. Sing ngrasa. Itu Ibu mungkin. Mungkin untuk sementara pertama adalah coba kita ukur diri kita apakah pemakaian BH yang sudah pas atau enggak. Iya, terlalu kencang pergantiannya itu Ibu. Jangan dipakai tidur. Ada pertanyaan lagi Bapak mungkin untuk apa masalah prostat atau apa tumbuhan temu putih. Ini tumbuhan temu putih yang bisa diolah, ingat ya Pak, yang sudah 2 tahun. Yang udah berbunga gitu. Iya, berwarna pink. Ini biasanya tumbuhnya di daerah yang dingin, lembab. Ini. Ada jenis macamnya banyak yang kayak gitu tuh. Iya, emang hampir mirip sama kunyit putih, temulawak hampir mirip. Iya. Cuman ingat ketika mengkonsumsi temu putih jangan pernah di blender. Diambil ripangnya saja, tengahnya. Nih, diambil di bagian ini. Kalau kita mah jahe ya, kalau kunyit biasanya langsung kan? Iya, temu putih. Ini. Pengen Ibu? Pengen. Di pasar ada. Di pasar sebenarnya ada sih, terkadang. Tetapi biasanya sudah berbentuk Serbuk. jahe, kayak itunya, umbinya kayak jahe itu. Biasanya, tetapi ingat, kita kan adalah 2 tahun. Kita tahu apa enggak? Nih. Sebenarnya kalau Ibu pengen untuk tumbuhan temu putih, nih, dari yayasan kami ada pembibitan pembudidayaan tanaman temu putih. Ini. Tetapi Ibu harus datang langsung ke kantor kami Jakarta Timur. Silahkan Ibu kalau yang pengen main ke Jakarta, silahkan mangga ke sana. Buatan ngajak gitu ngene. Iya. Buka Google gitu, Bu. Ya. Ini. Jadi nggak ada yang untuk berbentuk serbuk ya, nggak ada. Kami hanya pembibitan, tetapi syaratnya datang ke Jakarta Timur. Boleh mau 4 atau mau 5, yang penting bilang aja kami sudah sosialisasi di Cilegon. Syaratnya itu. Kalau datang ke sono beli, Pak. Enggak, dikasih secara gratis. Minta. Tapi ini Pak Nabi ongkos peranan. Ini adanya di Keramat Jati. Ini dekat yang namanya taman apa? Taman mini biasanya. Oh, dekat taman ini ya. Iya betul. Beri ke jalan-jalan tahun ini. Ini sangat pahit. Ini sangat pahit dikonsumsi tumbuhan temu putih ini. Tetapi manfaatnya banyak sebenarnya. Cuman cara proses pengolahan yang lama sampai 2 tahun. Kenapa? Karena kalau yang belum berumur itu tidak ada zat kankernya. Percuma kita mengkonsumsi. Berarti harus yang Benar-benar sudah 2 tahun. 2 tahun ke atas bahkan. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Yuk. Ini untuk ini jadi lucu nih. Cara untuk mengetahui nih kunyit jantan apa? Kunyit temu putih yang udah 2 tahun ini. Ada bunga warna Nah, ciri-ciri. nih, ada bunga warna pink. Biar nih. jelas Bapak tanya. Ciri-cirinya adalah ini. Oh, itu. Pertama sudah berbunga. Tapi biasanya ya Pak, ini awalnya gini kan, hijau bahkan putih. Biasanya awalnya hijau, ini belum berumur. Ini. Nah, yang ini nih. Oh, berarti bisa diketahui kalau yang warnanya sudah berbunga ya, menjadi Pak, ya? Iya, yang udah berwarna-warna pink, kemerahan, keunguan. Itu. Iya. itu 2 tahun. Emang kalau di hutan terkadang kita menemukan ada yang masih hijau. Itu. Emang prosesnya lama karena apa Pak? Di Tangerang Selatan ada sekretariat sama petugas juga. Mereka udah 6 bulan tetapi sampai baru segini sekitaran saat ini nih. Lama. Nih. Ini yang segini belum bisa diolah. Ini baru pembibitan pembudidayaan. Ini tumbuhan ini. Ini lama, ini sekitar 1 tahun. Nah, iya. Ada pertanyaan lagi Ibu untuk yang lain kira-kira? Tumbuhan temu putih, cara pengolahannya seperti itu, diminumnya seperti itu untuk pengobatan penyakit kayak mah kronis keputihan atau jantung, apa darah tinggi, diminumnya 3x1. Cara pengolahannya itu. Ini Pak, kalau misalkan ada yang minat di Yayasan Babe itu kita beli yang udah jadinya aja, banyak siap saji gitu. Siap saji ya? Iya. Yang instan berarti.
Sebenarnya yayasan kami tidak ada, tetapi ada yayasan kami bekerja sama dengan perusahaan yang mengolah tumbuhan temu putih. Nih. Perusahaannya itu CV Al Afiat Sehat Alami. Nama A itu, iya, ini adanya di Magelang, Jawa Tengah. Oh, mungkin ya orang pakelan itu ya. Nama ininya, ya, namanya Jedo Alpha produknya. Iya, Jedo Alpha. Tetapi adanya di Magelang. Silahkan ibu dan bapak datang langsung ke Magelang, Jawa Tengah. Iya. Jalan mana Pak? Jalan Apa ini dusun Tangkilan? Tangkilan. Iya. Tangkilan. Datang langsung ke Magelang, Jawa Tengah. Online itu nggak bisa ibu, karena ini nggak diperjualbebaskan. Bukan kanker no. Salah gunakan. Iya, salah takut salah dengar. Ini isinya 90 kapsul dalam satu botol, berarti pas ya. Untuk pencegahan satu botol 3 bulan. Kan 3 bulan berarti 1 kali 1 itu pas untuk pencegahan. Kalau pengobatan penyakit kanker kan 6 kali 1 berarti harus lebih dari 1 botol. Kalau ya 3 botol itu pas. Nah, tetapi ibu di Magelang, Jawa Tengah harganya 500.000 satu botol. Berarti Iya. kono kebon kita baik. Satu botol 500.000. 2 tahun buat nonggonan nih. Ini untuk pencegahan dan pengobatan bahkan penyakit anti-inflamasi, penyakit yang sering di kita. Kalau yang ada benjolan gimana? Itu kan kanker bukan? Udah tumor itu. Sudah tumor, ya. Jadi kanker bukan, tetapi itu kan prosesnya biasanya dari tumor jinak ke tumor ganas. Nah itu. Jadi yang dikonsumsi tetap sama 6 kali 1 karena dia termasuk pengobatan. Tuh. Satu minumnya untuk pengobatan apa pencegahan? Orang sehat biar sehat, apa orang sakit biar sehat? Yang sehat Nah, dulu aja. yang sehat tetap orang biar sehat adalah 1 kali 1. Iya, selama 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan, stop. Oh, berarti kayak tadi itu ya kayak. Itu termasuk pencegahan untuk jangka 5 tahun ke depan. Bedanya tadi mah tumbuhannya, sekarang mah sudah instan itu. Iya betul. Kalau untuk pengobatan kanker itu adalah 6 kali 1, 2 pagi, 2 malam dan 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Iya. Tetapi dianjurkan adalah 1 minggu pertama 3 kali 1 dulu. 1 minggu pertama. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita mengenal dulu obatnya. Nah, dan obat ini bisa diberbarengi dengan yang namanya obat generik kimia itu. Boleh. Tapi dijeda saja. Tujuannya apa? Pertama adalah supaya kedua-duanya berfungsi dengan baik. Itu. Ini obat herbal, beda. Ini. Saya udah mengkonsumsi saya. Rasanya emang kapsul, tetapi tidak pahit. Karena ininya si cangkangnya itu terbuat dari rumput laut. Ya. Kalau digigit emang pahit, karena pasti sudah menjadi bubuk itu. Itu. Tinggal minum doang. Enggak. Emang enggak pahit. Terkadang tapi kan ada aja orang yang susah minum obat ya, betul itu. Kalau pahit pakai ini aja, pakai pisang Ambon. Pisang, iya betul. Ini manfaatnya banyak sebenarnya ibu untuk benjolan, tetapi yang bedanya dosisnya. Tapi harganya Rp500.000 ke Magelang, silahkan datang langsung. Karena kami tidak membawanya ke sini ibu. Nah, tetapi ingat ibu, alhamdulillahnya pertama kita sudah melakukan sosialisasi di sini. Ada subsidi. Nah, subsidi pemotongan harga 50% dibayarkan oleh yayasan kami, Yayasan Bina Kanker Nusantara. Jadi 250.000 doang pemotongannya. Cuman ada syarat juga. Ada yang namanya proses formulir. Jadi kami ini hanya menjembatani, kami tidak penjual obat di sini karena kami tidak ada. Kami hanya menjembatani saja.
formulirnya itu seperti ini Ibu. Punten, mungkin saya agak susah juga ya. Ini salah satu formulir pengisiannya. Contohnya seperti ini. Ketika pengen obatnya melalui penjembatani kami, silahkan mengisi formulir seperti ini. Oh, gitu. Ini syaratnya untuk mendapatkan subsidi itu. Harus ada formulir dari pihak Iya, sini ya. betul. Nih, contohnya seperti ini. Mengisi formulir nama, nomor HP, dan pemesannya berapa, sama alamat. Kalau alamat biasanya menggunakan alamat sosialisasi, di mana tempat sosialisasi, biar mempermudah. Tapi ini disarankan bagi yang mau. Jadi ini maksimal 10 orang ya Pak pengisiannya. Jadi bagaimana ketika 10 orang itu masih ada yang pengen, itu nebeng nama yang terdaftar, ikut nebeng gitu. Iya, syaratnya gitu. Tapi ini bagi yang mau saja. Karena apa? Ini bukan absen. Takutnya ketika kita nggak mau, tetapi kita mengisi nama di sini, ketika obat sudah datang ke sini, itu yang merugi kami. Jadi yayasan yang kami bayar gitu. Ini bagi yang mau saja sebenarnya. Ini Pak, obatnya, tetapi pembayarannya tidak sekarang. Pembayarannya adalah COD. Nanti ada petugasnya yang datang. COD, obat datang, ibu bayar. Nggak bayar dulu, ingat. Ibu ini. Kalau sudah dipotong 50%, Berarti 250 untuk per botol. Ini untuk pencegahan 3 bulan. Kalau untuk orang sehat biar sehat. Itu. Mungkin contohnya seperti ini, jalankan saja Ibu. Dan satu lagi Ibu, obat ini tidak boleh dikonsumsi ini. Ini yang paling penting ya. Obat tumbuhan temu putih yang tadi. 1, orang hamil. Itu nggak boleh. Yang kedua adalah menyusui, pemasangan jantung yang sudah ada pemasang ring. Jadi orang pengidap jantung, di dalam jantungnya sudah ada ring, itu nggak boleh. Kalau obat, kalau penyakit jantung saja itu masih aman, karena itu dianjurkan sekali Ibu. Mungkin contohnya seperti ini. menyusui bapaknya. Iya. Yang kedua adalah untuk anak-anak di bawah umur. Ini nggak boleh ya. Walaupun di tubuhnya ada benjolan. Kira-kira ini Ibu ada yang rekomendasi untuk pengobatan pencegahan penyakit lain? Mungkin dosisnya seperti ini ya Ibu yang terlampir. Gimana tadi? Ini boleh dikonsumsi dengan obat dokter berbarengan. Nih obatnya seperti ini Ibu. Tablet ininya. Ini sudah ada izin BPOM-nya, halalnya. Yang dikhawatirkan ketika pemesanan online nih, karena satu, tidak ada dokter penanggung jawabnya, tidak ada tempat konsultasinya. Kalau Ibu di sini silahkan konsultasi mengenai kesehatan apa saja. Jadwal, Pak. Kesehatan, ada tumor, terkadang di saat kayak gini malu ya Bu, karena kalau ada benjolan itu kayak aib ya, kayak penyakit biasanya. Silahkan boleh konsumsi kepada Deden sendiri, konsultasinya mengenai kesehatan silahkan. Ini bentuk obatnya, ini tidak ada di pasaran Ibu, tidak ada di apotek. Ejido Alpha. Takutnya kalau online ada kasusnya itu seperti dia efek samping, ada efek samping. Ternyata setelah diambil sampel adalah di dalamnya ada campuran semen putih. Nah itu efek sampingnya kalau online. Kalau ini kandungan semen putih, dan ini adalah dosisnya. Untuk penyakit antiinflamasi mengenai masalah head keputihan adalah 3x1. Untuk pencegahan 1x1 dan pengobatan kanker 6x1 dalam sehari selama 3 bulan. Betul, gitu.